Bagaimana rasanya menjadi satu-satunya orang waras di dunia yang sudah gila di saat semua orang menyembah batu dan langit mulai bersiap untuk menenggelamkan mereka semua? Satu pria mulai membangun kapal di tengah padang pasir yang kering kerontang. Inilah kisah Nabi Nuh saat kesabaran manusia diuji oleh 900 tahun hinaan. Zaman itu adalah musim gugur bagi kemanusiaan. Ketika jejak kaki Nabi Syeds mulai tertutup debu waktu dan ajaran Idris perlahan menguap dari ingatan, lihatlah, mereka tidak berpaling karena benci pada Tuhan. Mereka berpaling karena kerinduan yang salah arah. Berawal dari air mata kesedihan atas wafatnya 5 lelaki saleh, Wat, Suwa, Yaguhah, Yauke, dan Nasr. Kelima lelaki saleh ini adalah tokoh kunci dalam sejarah manusia karena mereka menjadi pintu masuk pertama kalinya syirik penyembahan berhala terjadi di muka bumi. Mereka hidup di masa antara Nabi Idris dan Nabi Nuh alias iblis membisikkan racun yang manis dan berkata, abadikan wajah mereka agar kalian selalu ingat untuk beribadah. Satu pahatan menjadi patung, satu patung menjadi berhala, dan satu generasi kemudian patung-patung bisu itu bukan lagi pengingat, melainkan Tuhan yang disembah. Dunia tenggelam dalam kabut kesesatan yang pekat, moral runtuh, yang kuat memangsa yang lemah. Kebenaran menjadi barang langka yang terkubur di bawah kaki para pemuja batu. Bumi menangis merindukan cahaya yang mampu menembus keangkuhan manusia. Di tengah kepekatan malam peradaban inilah sebuah janji lama akan segera ditepati. Sebuah peringatan akan segera diteriakkan. Dari rahim kegelapan ini, Nuh akan segera berdiri. Di sebuah rumah yang masih menyimpan sisa cahaya tauhid, ia lahir. Tangisnya bukan sekadar suara bayi, melainkan sebuah proklamasi. Namanya Nuh. Nabi Nuh tumbuh besar di bawah langit yang sama dengan para penyembah kayu dan batu. Ia melihat tanggen-tanggen manusia yang kotor bersujud di depan benda mati. Ia mendengar doa-doa yang sia-sia dilontarkan kepada berhala yang bahkan tak mampu mengusir lalat di wajahnya sendiri. Puluhan tahun berlalu. Nuh menjadi pria yang asing di tengah bangsanya sendiri. Ia adalah kejujuran di tengah lautan dusta. Ia adalah kesabaran yang berjalan di atas bara api fitnah. Hatinya sesak melihat kaumnya yang tenggelam dalam kejahiliahan, hingga tibalah saat itu. Di tengah kesendirian dan perenungannya yang dalam, langit seakan terbelah bukan oleh kilat, melainkan oleh kehendak Sang Pencipta. Perintah itu datang bukan sebagai hadiah, tapi sebagai beban gunung yang harus dipanggul. Wahai Nuh, bangkitlah, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Maka berakhir sudah masa kesunyiannya. Pria yang tenang itu kini berdiri dengan api di dadanya. Mulai hari ini, setiap kata yang keluar dari lisan Nuh adalah petir bagi kesombongan para pembesar kaumnya. Perjuangan 1000 tahun baru saja dimulai. Nuh melangkah ke pusat keramaian, bukan untuk berdagang, bukan untuk mencari nama. Di hadapan patang-patang raksasa yang disembah kaumnya, ia menarik napas panjang. Inilah benturan pertama antara cahaya dan kegelapan. Nabi Nuh berjalan dan berhenti di atas batu dengan tenang. Nabi Nuh berkata dengan suara lantang, tenang, dan penuh wibawa, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Sungguh, aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Pemuka kaum dengan suara parau, sombong, dan menghina. Lihatlah siapa yang bicara. Nuh, putra lama. Wahai Nuh, kami tidak melihatmu melainkan hanya sebagai manusia biasa, seperti kami. Tidak ada kelebihanmu sedikit pun. Pemuka kaum lain dengan suara melengking atau sarkastik berkata, dan lihat siapa yang mengikutinya. Hanya orang-orang rendah, para buruh, dan kaum papa yang tak punya akal. Kau ingin kami meninggalkan Tuhan-Tuhan leluhur kami demi bualanmu? Nabi Nuh dengan penuh tekanan emosi, namun tetap lembut berkata, wahai kaumku,
Pikirkanlah, jika aku berada di atas bukti yang nyata dari Tuhanku, dan Dia memberiku rahmat-Nya, namun kalian buta terhadapnya. Haruskah aku memaksa kalian menerimanya, padahal kalian tidak menyukainya? Aku tidak meminta harta sedikit pun sebagai imbalan. Upahku hanyalah dari Allah. Pemuka kaum pertama dengan membentak berkata, "Cukup, no! Kau hanya ingin menjadi pemimpin kami dengan cara menakut-nakuti kami dengan dongeng azab itu. Jika kau benar, datangkan azab itu sekarang. Jika tidak, pergilah sebelum batu-batu kami yang bicara di kepalamu." Garis telah ditarik. Langit menjadi saksi atas penolakan pertama ini. Nuh berpaling dengan hati yang remuk, namun iman yang sekeras sekarang. Ia tahu ini bukan sekadar debat. Ini adalah awal dari kesabaran yang akan membentang selama 950 tahun. Di atas bukit, jauh dari pesisir pantai, sebuah kegilaan sedang berlangsung. Di bawah terik matahari yang membakar, Nuh dan para pengikutnya yang setia mulai menyusun papan demi papan kayu jati. Pemuka kaum dengan tertawa terbahak-bahak berkata, "Wahai Nuh, kemarin kau mengaku sebagai nabi, sekarang kau beralih profesi menjadi tukang kayu. Luar biasa." Pemuka kaum yang lain dengan sarkastik berkata, "Katakan padaku, wahai orang suci, di mana kau akan melayarkan kotak kayu raksasa ini? Di atas pasir yang panas ini? Ataukah kau berharap unta-untamu tiba-tiba berubah menjadi ikan?" Nabi Nuh dengan suara mantap, tanpa ragu, terus memukul paku berkata, "Jika kalian mengejek kami sekarang, maka sungguh kami pun akan mengejek kalian nanti, sebagaimana kalian mengejek kami saat ini. Kalian akan segera tahu siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan." Setiap kali para pembesar itu lewat, mereka meludah. Mereka menganggap Nuh telah kehilangan akal. Namun, di setiap dentuman palu, Nuh sedang membangun garis batas antara hidup dan mati. Ia tidak sedang membangun sekadar kapal. Ia sedang membangun penyelamat iman. Terdengar suara angin yang tiba-tiba menderu kencang, langit menggelap, tanda rumble. Tahun-tahun berlalu dalam peluh dan hinaan. Hingga pada suatu hari, kayu terakhir dipasang. Bahtera itu berdiri tegak, raksasa dan sunyi di tengah padang yang kering kerontang, menanti satu janji yang pasti. Saat tanur mulai memancarkan air, waktunya telah tiba. Sebelum langit menumpahkan air matanya, sebuah pemandangan mustahil terjadi. Di ufuk timur dan barat, debu beterbangan. Bukan karena badai, tapi karena ribuan pasang kaki sedang bergerak menuju satu titik yang sama. Inilah parade makhluk bumi yang dipandu oleh naluri ilahi. Terdengar suara auman singa yang rendah, ringkikan kuda, dan lenguhan gajah yang bersahutan. Lihatlah, singa yang buas berjalan bersisian dengan rusa yang lincah. Serigala berjalan tenang di samping domba yang pasrah. Di hari itu, hukum rimba terhenti. Rasa lapar lenyap, digantikan oleh satu rasa yang mencekam, ketaatan. Mereka tidak datang karena paksaan Nuh. Mereka datang karena panggilan Sang Pencipta. Dari langit, burung-burung turun seperti hujan warna-warni. Dari celah-celah batu serangga-serangga kecil merayap masuk ke dalam sela-sela kayu bahtera. Dua demi dua, berpasang-pasangan, sioliwala. Mereka tahu bahwa di luar dinding kayu ini tidak akan ada lagi tempat untuk berpijak. Terdengar suara geraman hewan yang tenang di dalam lambung kapal. Nuh berdiri di pintu bahtera yang raksasa, menyaksikan keajaiban ini dengan mata yang berkaca-kaca. Hewan-hewan ini yang tak memiliki akal justru lebih tanggap terhadap peringatan Tuhan dibandingkan manusia yang sombong. Mereka memenuhi ruang-ruang gelap di lambung kapal, membawa bibit kehidupan yang akan mengisi dunia setelah badai. Saat gajah terakhir menjejakkan kakinya di atas geladak, dan burung terakhir melipat sayapnya di atas tiang layar, pintu pun tertutup. Di dalam ada kedamaian di tengah kegelapan. Di luar, maut sedang bersiap untuk menelan segalanya. Habis, langit di atas Mesopotamia berubah menjadi hitam pekat, bukan karena malam, tapi karena awan yang mengandung miliaran ton amarah Tuhan. Udara menjadi dingin, sangat dingin, hingga setiap tarikan napas terasa seperti pisau. Lihatlah ke bawah kaki mereka.
Tanah yang selama ini mereka injak dengan sombong mulai bergetar. Dari retakan lantai rumah, dari tungku-tungku api yang membara, air keluar bukan sebagai rembesan, tapi sebagai meriam cair yang menghancurkan pondasi. Pada saat itu, awan terlihat sangat pekat. Lalu, guntur pertama menghantam. Bukan kilat biasa, tapi cahaya yang membelah cakrawala. Pintu-pintu langit jebol. Hujan turun dalam bentuk pilar-pilar air yang menghujam bumi seperti tombak baja. Dalam hitungan detik, jalanan berubah menjadi sungai yang ganas, kayu besar bahtera yang mulai bergetar dan terangkat. Nabi Nuh suara lantang di tengah badai. Penuh duka, namun kokoh. Dengan nama Allah, di waktu berlayar dan berlabuhnya, wahai bumi, telanlah bebanmu. Wahai langit, tumpahkan ketetapannya. Terdengar suara keos di luar kapal, orang-orang berlarian. Suara tembok rumah yang runtuh diterjang arus. Teriakan minta tolong yang saling bersahutan. Pemuka kaum berteriak histeris. Suara tercekik dan berteriak, Nuh, lihatlah, aku akan memberikan semua emas dan tanahku. Tarik aku ke atas kapal ini demi Tuhan-Tuhan kami. Bagaimana mungkin kayu ini bisa mengapung di atas gunung? Mereka memanjat tebing. Mereka memeluk puncak gunung. Mereka mengangkat bayi-bayi. Mereka tinggi-tinggi, tapi air itu terus mengejar. Ia mendaki lereng-lereng curam, seolah memiliki mata. Tidak ada tempat sembunyi, tidak ada tempat lari. Kesombongan ribuan tahun tenggelam dalam keheningan air yang kelam. Langit seakan runtuh. Pintu-pintunya terbuka lebar, menumpahkan air yang tak pernah terlihat sebelumnya. Dari dasar bumi, tungku-tungku api berubah menjadi air terjun yang menghantam ke atas. Inilah hari yang dijanjikan. Hari di mana bumi memutuskan untuk mencuci dirinya sendiri dari noda-noda kesombongan. Bahtera itu melaju, membawa segelintir jiwa di tengah gelombang setinggi gunung. Dan di atas geladak yang basah, Nuh memandang ke arah bukit yang mulai tenggelam. Di sana, ia melihat sebentuk tubuh yang ia kenali, darah dagingnya sendiri. Pa. Nabi Nuh berteriak dengan suara parau, penuh kepedihan dan harapan terakhir. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Janganlah kau berada bersama orang-orang kafir itu. Kemarilah nak. Kan'an, suara angkuh, tersengal-sengal, menolak kenyataan. Tidak. Aku akan mencari perlindungan ke gunung itu. Gunung itu yang akan memeliharaku dari air ini. Aku tidak butuh kapalmu, ayah. Nabi Nuh, suara bergetar, menangis, namun tegas. Anakku, tidak ada yang dapat melindungi dari ketetapan Allah pada hari ini, kecuali bagi mereka yang dirahmatinya. Gunung itu tidak akan menolongmu, Kanen. Turunkan egomu. Dan sebuah gelombang besar yang lebih tinggi dari kesombongan manusia datang menghantam, menyekat pandangan sang ayah dari sang anak. Dalam sekejap, suara teriakan itu lenyap, hanya menyisakan suara buih dan hamparan air yang kelam. Nabi Nuh berbisik lirih, Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu adalah benar. Terdengar suara dari langit, Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya tidaklah baik. Janganlah engkau memohon kepodiku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Badai itu akhirnya berlalu, meninggalkan dunia yang sunyi, baru, dan bersih. Di atas puncak Gunung Judi, bahtera itu berlabuh. Sebuah peradaban baru dimulai dari sini. Dari atas puing-puing kesombongan yang telah tenggelam, bumi kembali bernapas. Lautan yang murka telah kembali ke peraduannya, menyisakan keheningan yang paling sunyi dalam sejarah manusia. Di atas puncak Gunung Judi, kayu-kayu bahtera itu berderit pelan, sebuah saksi bisu tentang akhir dari sebuah keras kepala dan awal dari sebuah harapan. Nuh melangkah keluar, menghirup udara yang telah dicuci bersih dari debu-debu syirik. Di belakangnya, mereka yang selamat memandang dunia yang baru saja dilahirkan kembali. Bukan karena mereka yang paling kuat, bukan karena mereka yang paling kaya, tapi karena mereka adalah orang-orang yang memilih untuk percaya
saat seluruh dunia memilih untuk mencela. Kisah ini bukanlah sekadar dongeng tentang air dan kayu. Ia adalah cermin yang diletakkan di depan wajah kita hari ini. Karena sesungguhnya zaman akan selalu memiliki banjirnya sendiri. Banjir fitnah, banjir hawa nafsu, dan banjir kesombongan yang seringkali menenggelamkan nurani. Ketahuilah, bahtera itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia masih ada. Ia adalah iman yang kau genggam. Ia adalah kebenaran yang kau bela. Dan ia adalah sabar yang kau rawat di tengah badai hinaan. Tanyalah pada hatimu sendiri, di manakah kau saat banjir itu datang? Apakah kau sedang sibuk memahat berhala-berhala duniamu? Atau kau sedang bahu-membahu membangun bahtera menuju keselamatan? Karena pada akhirnya hanya yang berada di dalam kapel Nia yang akan sampai ke tepian.